Shalom saudara dalam Tuhan. Saudara, awalnya Yonatan Nandar, seorang mu'alaf, mengatakan bahwa hanya di dalam agamanya dia ada keselamatan. Namun saudara dalam Tuhan, ternyata yang menjadi lawan debatnya kali ini adalah orang yang sangat hebat, yang sangat pintar, cerdas, dan tahu cara menjawab apa yang disampaikan oleh Yonatan Nandar. Sehingga beliau menyampaikan bahwa hanya di dalam Yesus ada keselamatan, dan dia menjelaskannya secara detail dan sangat luar biasa, pastinya memberkati kita semua. Saudara, langsung saja kita lihat videonya terlebih dahulu, dan pastikan tekan tombol like, tekan tombol subscribe, dan share video ini supaya menjadi berkat bagi banyak orang. Kayaknya abang udah mau mulai bertobat nih kayaknya ya. Kayaknya ini. Bertobat ya. Iya, saya mulai bertobat karena bertobat itu kan bukan bahasanya situ. Kalau insaf, Iya. Baik. Sekarang kita bahas penebusan dosa dalam Islam dan Kristen. Berani apa enggak? tunggu data saya masih loading begitu. Ya oke. Disiapkan dulu datanya. Esok datang kembali. Emang bisa mualafkan saya? Emang bisa ya? Enggak, aku nggak bisa. Yang sebentar, dengarkan saya dulu. Yang yang berhak memberikan hidayah itu hanya Allah. Hak prerogatif Allah hidayah. Kalau saya itu hanya menyampaikan tugasnya. Kalau masalah hidayah di tangan Allah. Ya, sama. Iya, saya cuma menyampaikan kalau Anda menerima hidayah itu kehendak Allah. Cuma saya menstimulus yang merangsang Anda agar Anda berpikir dan mempergunakan akal sehat. Wih. Mantap. Saya juga akan merangsang Anda untuk berpikir dan menggunakan akal sehat plus empiris. Wih, tidak usah dirangsang. Saya sudah memiliki akal sehat. Kenapa? Karena di dalam Al-Quran itu disebutkan ya, berkali-kali afala ta'qilun, apakah kalian tidak berakal? Afala yatafakkarun, apakah kalian tidak berpikir? 16 tahun saya belajar tentang Kristen dan saya yakin bahwa agama yang benar itu hanya Islam. Bahkan saya ditawari harta dan tahta dan saya tidak bisa bantah. Inna dina indallahil Islam. Nah, itu saya tidak bisa bantah. Begitu. Tapi Kristen jalan kehidupan, bukan cuma sekedar bicara agama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi azmain. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Dialah Allah yang telah mengutus Nabi Muhammad dengan membawa petunjuk dan membawa agama yang benar. Dua instrumen ini dibawa oleh Nabi Muhammad, petunjuk dan agama yang benar. Berbeda dengan Yesus. Yesus itu bukan membawa petunjuk, bukan membawa agama yang benar, tapi membawa pedang. Matius 10:34. Jangan kau kira aku datang membawa damai, kata Yesus. Aku datang membawa golok, membawa pedang, kata Yesus. Aku datang untuk memecahkan, memberikan sebuah perselisihan antara anak, bapak, mertua, dan lain sebagainya. Tapi Nabi Muhammad membawa petunjuk dan agama yang benar. Implikasinya, konsekuensinya apa? Liyudhhirahu 'ala dini kullih. Dimenangkan atas semua agama yang ada. Walau karihal musyrikun. Walaupun orang-orang musyrik tidak menyukainya. Tidak ada agama, tidak ada sebuah keyakinan yang menjamin keselamatan kecuali hanya Islam. Di mana dalilnya? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Namun sebelum saya menyampaikan sabda dari Rasulullah, saya akan menyampaikan di dalam Al-Quran, Quran surat Al-Bayyinah ayat ke-7 sampai 8. Innalladzina amanu
wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Orang-orang yang beriman, beramal soleh, mereka ini adalah sebaik-baiknya makhluk. Jazauhum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anhar. Dan bagi mereka adalah surga Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Jaminan keselamatan di dalam Islam sangat pasti, bukan insya Allah. Kita masuk ke dalam pembahasan inti tentang penebusan dosa. Di dalam Islam, penebusan dosa itu bukan dengan bangkai, bukan dengan darah manusia, bukan. Tetapi penebusan dosa di dalam Islam itu dengan beramal baik dan berkata benar. Dalilnya mana? Quran surat Al-Ahzab ayat 70-71. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Wa qulu qaulan sadida. Ucapkanlah perkataan yang baik dan benar. Apa implikasinya? Yuslih lakum a'malakum. Niscaya Allah memperbaiki amal perbuatan kamu. Wa yaghfir lakum dunubakum. Dan menghapus, menebus dosa-dosamu. Itulah ajaran yang logis. Berkata baik, berkata benar, dapat menghapus dosa. Bukan menumbalkan Tuhan, bukan menumbalkan bangkai, bukan menumbalkan hewan, tetapi dengan berkata baik dan benar. Pertanyaan saya, konsep penebusan dosa di dalam Kristen untuk siapa? Silakan. Waktu saya habis, nanti waktu Anda. Oke. Mantap. Saya Ya, terima kasih. Anda sudah mengakui kemantapan saya. Bukan saya mantap, tapi agama benar Islam lah yang membuat saya mantap. ya. Oke, sekarang Anda menjelaskan tentang Tunggu dulu, jangan atur saya, jangan dulu atur saya, jangan atur saya. Saya giliran sekarang, giliran saya sekarang. Silakan. Tadi, oke, Mets ya. Terima, silakan Anda ngomong. Siap? Di dalam Yesus ada jaminan keselamatan. Itu ya dan amin. Ya. Yohanes 14 ayat 6. Kisah Rasul 4 ayat 12. Itu jaminan keselamatan. Tidak ada nama lain. Nah, jadi Yesus Kristus memberikan jaminan buat kita semua. Barang siapa percaya, dia diselamatkan. Nah, saya bicara tentang keselamatan dulu. Baru Anda bicara tentang dosa. Nah, sekarang saya bicara tentang dosa. Dosa itu bukan cuma sekedar perbuatan jahat, abangku, di dalam kekristenan. Dosa itu hal yang sangat-sangat fatal sekali di dalam kekristenan. Bukan cuma sekedar perbuatan jahat. Kalau mencuri, membunuh itu cuma sekedar perbuatan jahat. Manifestasi dari dosa. Tetapi dosa di dalam kekristenan, Anda perhatikan, lihat wajah saya. Lihat wajah saya. Dosa di dalam kekristenan itu tabiat. Itu hakikat. Seperti itu. Jadi ada dosa, ada kebenaran. Kebenaran itu tabiat atau hakikat. Nah, dosa ini hakikat. Maka ketika manusia tidak taat di Taman Eden, karena dosa itu sebagai pelanggaran hukum Allah. Itu di dalam 1 Yohanes 3 ayat yang keempat. Anda bisa cari di sana. Ya. Pelanggaran hukum Allah. Barang siapa melanggar hukum Allah, dia dihukum. Dan perintah itu dilanggar oleh manusia. Nah, siapa melanggar, dihukum metong. Ya, karena kehidupan manusia dulu itu kehidupan kekal. Yang walaupun ada di bumi. Di sebuah tempat, yaitu Taman Eden. Nah, ketika manusia melanggar, manusia itu dilempar. Bukan dilempar dari sorga ke bumi ya. Beda kita. Tetapi dari Taman Eden dikeluarkan. Ya. Beda. Makanya beda konsep dosa kita. Maka bicara tentang dosa adalah hal yang serius. Nah, keseriusannya apa? Karena tabiat itu. Makanya dalam kekristenan itu ada dosa awal mula. Dosa asal. Seperti itu. Karena ada tabiat di sana. Mana tuh bayi baru lahir, itu masih pasif, belum aktif. Seperti itu ya, Anda harus paham dulu. Supaya Anda mengerti tentang dosa itu seperti apa. Dan betapa kejamnya konsekuensi dosa. Yang ke-23.
Anda baca di sana, upah dosa adalah maut, kematian. Roma 3 ayat 23. Anda baca di sana. Semua manusia telah berdosa dan telah hilang kemuliaan Allah. Apa itu hilang kemuliaan? Hilang bobot, hilang gambar dirinya. Hancur manusia, berantakan, moralnya rusak. Rusak, berantakan, putus hubungan dengan Allah. Makanya di dalam kekristenan itu ada konsep penebusan dosa. Seperti itu. Manusia mencuri baru disebut berdosa, atau sudah berdosa terus dia mencuri. Tidak, nanti dia mencuri baru berdosa. Sudah berdosa karena ada tabiat dosa, baru dia mencuri. Bukan karena mencuri baru disebut berdosa, karena manusia punya tabiat dosa, kebobrokan. Anda harus paham. Maka bicara dosa itu hal yang sangat-sangat serius di dalam kekristenan. Tetapi ada hal atau ada kabar baik buat orang-orang berdosa, termasuk Nandar. Haleluya. Puji Tuhan. Yesus datang memberikan kabar baik. Orang yang berdosa seharusnya itu menerima hukuman mati, hukuman kekal. Haleluya. Itu hak prerogatifnya Allah. Tidak ada yang bisa membantah Tuhan. Tidak ada. Ini saya bicara dengan narasi Alkitab. Hak prerogatifnya Tuhan. Tetapi Yesus datang menebus dosa. Dia datang sebagai manusia. Di dalam diri Yesus ada dua natur. Natur manusia, natur Allah. Allah itu hanya sebagai jabatan di dalam kekristenan. Bukan proper name. Ya, ingat. Haleluya. Yang ada di atas kayu salib, manusia dan Allah. Yang mati siapa? Yang mati adalah manusia untuk menebus dosa. Tabiat dosa Anda nggak ngerti juga. Saya sudah jelaskan, dosa itu pelanggaran hukum Allah. Begitu. Makanya ada konsep substitusi, pergantian. Begitu. Kalau Anda belajar dari Kejadian secara sistematik ya, memang pengen belajar, Anda pasti akan ngerti ada tipologi-tipologi di sana. Tentang penebusan, korban. Orang-orang Yahudi, saya bukan orang Yahudi, tapi Anda belajar ke orang Yahudi, Anda tanya orang Yahudi. Mereka harus mempersembahkan korban. Nah, saya akan bertanya, kenapa Anda mempersembahkan korban? Kenapa? Anda harus mempersembahkan korban. Korban untuk siapa? Korban untuk apa itu? Seperti itu. Itu saya akan tanya kepada Anda. Dan Anda belum menjawab juga pertanyaan saya. Kenapa orang Yahudi dan Nasrani itu jadi korban penebusan dosa di api neraka? Bayangkan. Sebenarnya Anda itu lebih sadis pemahaman Anda. Orang lo dijadikan jaminan penebusan dosa. Bayangkan, orang Yahudi, kalau kami cuma Yesus. Anda itu seluruh orang Yahudi dan Nasrani. Bayangkan. Siapa? Terlalu sadis caramu. Aduh. Baptisan itu bukan syarat keselamatan di dalam kekristenan. Siapa yang bilang? Anda salah baca konteks itu. Anda baca dari ayat yang pertama supaya Anda tahu peristiwa apa. Teks itu tidak bisa lepas dari konteks. Konteks pun begitu, tidak bisa lepas dari teks. Anda sih kan orangnya saya lihat comotologi, comot sana, comot sini. Begitu, jangan begitu. Kalau evangelion, dia harus ngerti hermeneutik itu seperti apa. Ada ilmu tafsirnya, ilmu tafsir yang benar, begitu. Tidak ada syarat-syarat nanti dibaptis baru masuk. Tidak ada. Yesus sudah memberikan jaminan. Jaminan keselamatan. Orang yang sudah diberikan jaminan, itu dia melakukan firman Tuhan. Seperti itu. Maka dalam pandangan saya berbeda secara teologis. Seperti itu. Ya Anda bilang tadi mabuk, minum. Saya bisa berargumentasi pakai pandangan yang berbeda. Saya punya pandangan takdir, punya predestinasi. Saya juga akan menjelaskan Anda tentang free will. Ini saya sementara melatih Anda berpikir kekristenan itu seperti apa. Supaya Anda belajar juga. Tidak ada problem di sana sebenarnya.
Cuma di dalam pikiran Anda yang problem karena tidak masuk di akal logika Anda. Maka saya mau kasih latih Anda tentang pengetahuan untuk memahami kekristenan. Ada 3 hal Anda harus pahami supaya masuk di logika. 1, yang pertama rasional, kontrarasional, baru translogis. Anda mesti tahu. Baik, Seperti saudara dalam Tuhan, itu videonya kita sudah simak apa yang menjadi pembahasan Yonatan Nandar dengan seorang Kristen cerdas di video tadi. Mereka membahas tentang keselamatan menurut agama Kristen dan agama Islam. Nah, saudara dalam Tuhan, Yonatan Nandar menyampaikan bahwa hanya di agamanya dia ada keselamatan. Dan itu dijawab tuntas oleh seorang Kristen tadi, menjelaskan bahwa Yesus memberikan jaminan keselamatan bagi orang percaya kepadanya. Dan saya rasa apa yang disampaikan oleh apologet Kristen tadi merupakan jawaban yang sangat cerdas ya sangat luar biasa ya. Lalu seperti apa tanggapan saudara setelah menonton cuplikan video tadi? Silahkan tulis di kolom komentar ya. Tuliskan komentar yang baik ya, tuliskan komentar tanggapan yang memberkati ya, tanggapan yang memuliakan Tuhan, dan tanggapan atau komentar yang membuka wawasan kita bersama. Nah, saudara dalam Tuhan, sebagai tambahan dari jawaban apologet Kristen tadi, saya membacakan beberapa ayat bagi kita, yang mana ayat-ayat ini menunjukkan Yesus Tuhan dan Yesus memberikan jaminan keselamatan bagi orang percaya kepadanya. Pertama, ya, Injil Yohanes pasal 13 ayat 13 ya. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan ya. Dan di sini Yesus menunjukkan dirinya sebagai Tuhan. Jadi kalau ada orang di luar sana mengatakan bahwa di mana Yesus mengatakan dia adalah Tuhan, maka jawabannya di dalam Injil Yohanes pasal 13 ayat 13 ya. Nah, lanjut kita lihat Injil Yohanes pasal 14. Mari kita perhatikan dan saya bacakan bagi kita ya. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Jadi di sini Yesus menjanjikan keselamatan, bahwa orang yang percaya kepadanya pasti masuk surga. Yesus membawa mereka ke tempat di mana Yesus sediakan bagi mereka, yaitu surga. Lanjut. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ya, jadi ayat ini ya, Yesus menunjukkan bahwa dia adalah jalan satu-satunya keselamatan itu. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia. Ayat 8. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Nah, di sini Yesus mengatakan bahwa dia dan Bapa adalah satu, menunjukkan kesetaraan yang sama antara Allah Bapa dengan Yesus. Berarti Yesus di sini mengatakan bahwa dia adalah Allah itu sendiri, gitu loh. Jadi jelas ya bahwa Yesus sendiri ya menyampaikan kepada dunia bahwa dia adalah Allah itu sendiri. Ya, sudah banyak ayat yang dalam
Alkitab, khususnya dalam Injil Yohanes ini dan juga di kitab-kitab lain. Kita lanjut. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku, atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Jadi Yesus lagi-lagi ya memberikan pesan kepada murid-muridnya, kepada pendengar, bahwa dia dan Bapa adalah satu. Artinya Yesus itu adalah Allah itu sendiri. Ya. Ayat 12, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Nah, di sini Yesus yang tadinya menunjukkan dirinya sebagai Allah atau mengumandangkan dirinya sebagai Allah, lalu dia mengatakan bahwa apa saja yang kamu minta dalam namaku, maka saya akan melakukannya, saya akan memberikannya, saya akan mengabulkannya. Nah, pertanyaannya, ya, kalau Yesus mampu mengabulkan doa dari orang-orang kudus, doa dari orang percaya, lalu Yesus siapa kalau bukan Tuhan? Karena hanya Tuhan yang mampu mengabulkan segala doa kita. Berarti lagi-lagi Yesus menunjukkan dirinya sebagai Tuhan yang mampu mengabulkan atau menjawab doa orang-orang percaya kepadanya. Ini sangat luar biasa, saudara, dalam Tuhan. Ya, nah kita masuk ke Injil Yohanes pasal 15 dan ayat pertama dan seterusnya. Ya, akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jika kamu tidak tinggal dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Ya, jika kamu tinggal dalam aku dan firmanku tinggal dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuat banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Ya. Nah, saudara Tuhan, sudah jelas ya kalau Yesus itu adalah jalan dan kebenaran dan hidup, dan tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa, artinya tidak ada seorang pun yang bisa masuk surga kalau tidak melalui Tuhan Yesus. Ya, sudah banyak ayat dalam Alkitab di mana Yesus menunjukkan dirinya sebagai Tuhan. Ya, jadi dalam Tuhan, saya percaya bahwa saya dan saudara yang adalah Kristen tidak ragu akan hal itu. Kita memiliki kepastian di dalam Yesus Kristus. Ya, Yesus tidak mengatakan ya mudah-mudahan kamu masuk surga, tidak. Tetapi Yesus mengatakan kamu pasti masuk surga. Ada kepastian, saudara dalam Tuhan. Ini sangat luar biasa. Ya, pastinya membuat kita bersukacita, dan ini merupakan sumber pengharapan bagi kita. Ya, ketika kita meninggalkan dunia yang fana ini, kita pasti masuk ke dalam kerajaan sorga yang telah Tuhan Yesus sediakan bagi kita. Jadi ada jaminan keselamatan. Ya, ada pengharapan iman di dalam Yesus Kristus. Jadi saudara dalam Tuhan, kalau kemudian di video tadi Yonatan Nandar mengatakan bahwa hanya di agamanya ada keselamatan, ya silahkan, itu kan menurutnya dia, itu kan imannya dia. Tetapi sebagai orang Kristen, ya kita meyakini bahwa hanya Yesus Kristus yang pernah memberikan jaminan pasti bagi umat pilihannya bahwa mereka masuk surga. Ya, saudara dalam Tuhan, saya percaya bahwa dengan penjelasan yang singkat ini, ya,
kita dikuatkan, ya, kita diteguhkan, dan saya percaya bahwa kita semakin yakin bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita. Jadi kalau hari-hari ini kita digoncang dengan pernyataan-pernyataan yang berusaha membuktikan Yesus bukan Tuhan, mengatakan Alkitab diubah-ubah dan lain sebagainya, saya percaya bahwa itu tidak akan menggoyahkan iman kita. Iman kita pasti iman yang kokoh di dalam Tuhan, dan kita percaya bahwa Alkitab berisi firman Tuhan yang memberikan kita kehidupan kekal. Nah, saudara dalam Tuhan, saya tidak panjang lebar menjelaskan hal ini. Semoga penjelasan singkat ini memberkati kita, dan di kesempatan juga saya ingatkan kita supaya kita tetap semangat dalam menjalani segala aktivitas kita. Saya nggak tahu situasi apa yang sedang diperhadapkan dengan saudara, entah itu sukacita atau dukacita. Tapi apapun itu, mari kita bersyukur kepada Tuhan. Jikalau hari ini kita bersukacita, mari kita bersyukur karena sumber sukacita kita adalah Tuhan. Tuhan yang memberikan kita sukacita, Tuhan yang memberkati kehidupan kita, Tuhan yang memberkati keluarga kita, ya, Tuhan yang mencukupkan segala kebutuhan kita. Dan sebaliknya, kalau saat ini kita sedang diperhadapkan dengan masalah, kita diperhadapkan dengan sakit penyakit, kita diperhadapkan dengan berbagai hal yang mungkin tidak kita inginkan terjadi dalam kehidupan kita, ya, mari kita berserah kepada Tuhan. Dan saya yakin bahwa ketika kita berserah kepada Tuhan, ketika kita mengandalkan Tuhan, maka anugerah Tuhan, pertolongan Tuhan senantiasa menyertai bagi kita, sehingga di tengah-tengah persoalan pun kita menjadi orang yang menang di dalam Tuhan. Kita menjadi orang yang senantiasa bersukacita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, saudara dalam Tuhan, semoga video singkat ini memberkati kita, dan Tuhan Yesus Kristus memberkati kita sekalian. Shalom.